Sebagai contoh mamanya orang yang wetone sebagai contoh apa Mas? Senin Pon gitu ya, contoh gitu ya. Terus lahirnya tahun berapa ya. Nah, karena ini nanti dihitung jadi wetonnya, wukunya, karena perhitungan wuku ini kan tentang perhitungan alam. Jadi dia jayanya nanti akan dari arah mana ya. Kenapa kok arah angin ini mempengaruhi? Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita akan membahas ya, bagaimana manusia itu pastinya mengalami pasang surut. Orang Jawa mengatakan owah gingsir dan cokro manggilingan. Ada kalanya sang manusia itu mengalami kejayaan, tapi ada kalanya sang manusia itu mengalami keterpurukan. Saat ini akan kita coba bahas, kapan sih masa kejayaan manusia? Dan kita harus bagaimana ketika melewati masa-masa kejayaan tersebut. Nah, sebelum itu Mas Anton ini mau nembang. Nah, sebelum kita mulai kita bahas, monggo Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Tembang Durma. Yeah. Babu moro ake tanding ngono sun prajurit linwe Sakti Mandra Kuna prawira ing Ayodya kang tanding ayu alumaris tan wurung sira sirna depane bumi. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu. Mas Kumambang. Aduh Gusti Kang Maha Welas asih paringana kawelasan ingkang hana dang prihatin pecah gesang ingkang kula najan silih popo piung kaki nini sadulur
becik nora pantes yen nuto Rahayu. Terima kasih Bu Nani, Mas Anton yang tadi membuka dengan tembang mocopat. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Kapan masa kejayaan manusia? Apakah di dalam ajaran Jawa ada memberikan tuntunan bagaimana supaya manusia ini mampu mendapatkan hal yang terbaik ya, ketika mengalami masa kejayaan? Karena yang jelas setiap manusia ini pasti memiliki jatah masa kejayaan. Tergantung sang manusia tadi mampu tidak memanfaatkan masa kejayaan tersebut. Karena antara kejayaan dan kemunduran ya, kejayaan dan keterpurukan ini silih berganti. Ini sesuatu yang memang sandangannya wong urip. Nah, banyak sekali di antara manusia itu yang selalu menjatuhkan dirinya sendiri. Mereka mematikan semangatnya sendiri, menjatuhkan dirinya sendiri yang katanya ya saya ini memang orang jelek, ya saya ini memang orang miskin, ya saya ini memang keturunan orang melarat ya. Seolah-olah dalam dirinya itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Tetapi ada juga orang yang istilahnya kesombongannya, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya harus selalu menang, merasa dirinya itu yang pintar daripada yang lain ya. Nah, ini juga menjadikan dampak negatif. Padahal kehidupan ya, kalau di video yang lain kita sampaikan, susah bunga itu langgeng, bahagia nestapa itu kekal. Sehingga bagi orang yang mengejar kebahagiaan, dia akan kecewa. Karena bahagia dan nestapa itu kekal. Tetapi kalau bahagia saja itu tidak kekal, nestapa pun juga tidak kekal. Sehingga siapapun yang mengejar kebahagiaan pasti kecewa. Karena dia tidak akan mendapatkannya. Begitu juga ini dengan tentang kejayaan dan keterpurukan. Ini memang sandangannya menungso urip. Nah, sekarang kita bahas kapan kira-kira masa kejayaan manusia dan apa yang harus dia lakukan. Nah, karena ide ini berawal dari obrolannya Pak Giono sama Mas Puji. Nah, ide ini muncul sehingga supaya lebih gayeng. Nah, ini biar Pak Giono yang kondo takon pertama. Silakan Pak Giono. Nggih. Matur sembah nuwun, Bapak Trimo, Rahayu. Rahayu. Nggih, saya mau bertanya atau takon gitu. Ya, masa kejayaan manusia hidup itu apa ada? Yeah. Terus kedua, masa jaya itu apa ada pengaruh usia, sampai usia kapan atau usia apa? Terus dari segi kerja itu juga apa kesempatan yang harus kita ambil? Yeah. Itu jadi masa kejayaan sama masa keburukan itu kita di manusia yang hidup untuk bekerja untuk jenjang ke masa hari tua. Yeah. Itu apa ada itu. Makasih. Nggih, matur nuwun Pak Giono. Bu Nani ada yang tanyakan? Monggo yang sebelah kanan dulu. Rahayu. Rahayu.
Kalau dilihat dari situasi sekarang, Nggih. kejayaan itu sepertinya harus kita perjuangkan lagi. Nggih. Terutama ini masalah kemerdekaan jiwa. Nggih. Nah, kita jangan sampai terbelenggu oleh situasi. Nggih. Mari kita berupaya, yang terutama adalah kesadaran dari diri kita sendiri. Nggih. Baru kita bisa menyadarkan. Kita harus pede. Nggih. Karena dari awal kita memang jaya sudah. Nggih. Nah, karena situasi aja yang membuat kita itu tertekan. Nggih. Nah, kalau kita memang sudah sadar, mari kita kompak bersama-sama, bergandeng tangan untuk merengkuh kejayaan itu lagi. Bagaimana caranya? Dengan kesadaran juga. Nggih. Sementara itu dulu. Terima kasih Bu Nani Rahayu. Nggih. Nggih. Ya tadi ada yang salah satu itu termasuk apa masa jayanya manusia. Nggih. Itu ada yang bilang wis nasibku ini kok. Nggih. Yang ini. Nggih. Nah itu apa termasuk dengan apa? Terus ada lagi yang bilang itu isanjene apa itu karma. Ya, itu. Ya itu aja, makasih. Nggih, terima kasih Pak Gi. Nah, ketika kita menganalisa ya kapan masa kejayaan manusia, kalau di dalam ajaran Jawa atau di dalam budaya Jawa, kejayaan manusia itu ada dari, kalau kita lihat itu dari sisi fisik ya. Nah, ketika bicara fisik ini otomatis akan bicara usia ya. Sehingga kapan masa kejayaan manusia itu diperkirakan usia 25 sampai 45 tahun. Secara fisik itu si laki-laki ya masih gagah, masih ganteng, energik ya, nggak mudah capek gitu ya. Nah, perempuan juga gitu, usia 25 sampai 45 itu usia yang benar-benar apa istilahnya kelihatan menarik, cantik ya, seksi gitu. Kalau setelah usia 45 malah kalau laki-laki ini turunnya itu pelan-pelan. Tapi kalau perempuan kan agak cepat. Apa namanya? Apalagi setelah menopause ya, itu turunnya cepat banget. Kenapa kok perempuan lebih cepat turunnya? Karena kematangan jiwa maupun kematangan raga ini perempuan juga lebih dulu. Sebagai contoh umpamanya anak perempuan usia 20 tahun ini jauh lebih matang ketimbang anak laki-laki sama-sama usia 20 tahun. Nah, matangnya lebih dulu otomatis apa namanya penurunannya juga lebih dulu. Itulah sebabnya kalau laki-laki ini usia 25 sampai 45, setelah 45 ini turunnya pelan-pelan ya. Bahkan laki-laki usia 60 ini masih produktif hormon testosteronnya. Tapi kalau perempuan ini setelah menopause ya usia 48 ini sudah tidak lagi produktif ya. Tetapi memang kapan masa perempuan itu menopause ini nggak sama sebenarnya. Ada perempuan sampai usia 52, 55 belum menopause juga ada. Tapi secara umum usia 48, 50 itu menopause. Ya. Nah setelah menopause kan lebih cepat penurunan itu lebih cepat kalau perempuan. Ini kalau kita bicara fisik ya. Sehingga di dalam ajaran Jawa ada ajaran tentang manajemen sumber daya manusia. Orang Jawa menyebutnya adalah ruwatan, sengkolo. Nah, selama ini masyarakat ini kan tidak paham apa yang dimaksud dengan ruwatan sengkolo. Ruwatan sengkolo hanya seringkali dimaknai secara mistis. Wah ini ada gangguan mistis, ya. Sing kudu diselamati dengan wayangan kan begitu. Dikait-kaitkan dengan mistis. Ini yang menjadikan budaya Jawa juga semakin terpuruk gitu. Karena pemahamannya ke mistis. Padahal tentang ruwatan ya,
ini sangat ilmiah sekali. Ini merupakan manajemen sumber daya manusia tentang ruatan tersebut. Orang Jawa ini diajari untuk ruatan. Ada ruatan Sengkolo, ada ruatan Murwokolo, ada ruatan Sasono. Dan ruatan ini sebenarnya bukan mistis gitu. Di sini mengajarkan bagaimana manajemen sumber daya manusia. Nah, kita harus bedah apa yang dimaksud dengan ruatan Sengkolo. Kenapa kok ada Bathara Kala ya? Jadi ketika anak-anak yang kena Sengkolo ya, ini kudu diruat. Yen ora dipangan Bathara Kala kan gitu. Nah, ruatan yang pertama itu kan ruatan Murwokolo. Murwokolo ya, kita harus paham betul yang dimaksud dengan kolo, kala. Ini kan artinya waktu. Digambarkan raksasa yang besar, yang ganas, buas ya. Nah, selama ini masyarakat Jawa itu kan tidak pernah memahami dan ini diarahkan ke mistis ya, yang tidak bisa dinalar. Ini sangat berbahaya kalau menurut saya. Ini harus dipahamkan bahwasanya kolo atau kala ini bahasa Jawa kuno artinya waktu. Ruatan Murwokolo, yang dimaksud ruatan itu kan membersihkan ya, ruatan itu membersihkan. Ruatan juga berarti ruatan itu membersihkan, jadi tidak sekedar membersihkan tetapi menata ulang ya, ruatan itu ya. Murwokolo, murwo itu wiwitan, kolo itu waktu ya. Sehingga anak-anak yang kena Murwokolo itu memang mulai lahir dia sudah ada masalah dengan waktu ya. Ruatan Murwokolo ada 40 jenis kriteria. Saya nggak hafal, tapi yang banyak umpamanya unting-unting ya, karena ada 40 kriteria. Unting-unting itu anak perempuan satu-satunya. 2 ontang-anting, anak laki-laki satu-satunya. 3 kembang sepasang, anak 2 perempuan semua. 4 uger-uger lawang, anak 2 laki-laki semua. Yang kelima kedono kedini, lanang, anak 2 laki-laki perempuan. 6 kedini kedono ya. Saya tidak akan membahas semua 40 kriteria karena tapi kita akan jelaskan tentang esensinya tadi, ruatan Murwokolo ya. Sebagai contoh umpamanya ontang-anting ya, anak laki-laki 1 ya. Secara hukum alam anak tunggal dia ini tidak memiliki daya survive yang tinggi. Karena dia mulai lahir ya, ini sudah dimanja oleh keluarganya, dimanja oleh alam. Anak tunggal cenderung tidak memiliki kemampuan survive tinggi ya, secara umum loh ya, saya tidak bicara personal. Secara personal ada yang anak tunggal tapi dia punya daya survive tinggi, ada. Tapi secara umum anak tunggal ini daya survive-nya lemah. Kenapa lemah? Karena dia tidak pernah berkompetisi. Berarti dia harus diruat. Diruat di sini apa? Diajari bagaimana mengalahkan Bathara Kala, ngalahke wektu. Ya. Kalau dengan adanya program KB dari pemerintah, ini bisa dikatakan hampir semua orang Indonesia itu perlu diruat Murwokolo. Karena kalau anaknya 2 itu kan harus diruat, mulai dari uger-uger lawang laki-laki 2 diruat, kembang sepasang perempuan 2 perlu diruat, kedini kedono ya diruat, kedono kedini diruat.
Jadi dengan program pemerintah tetap harus diruat, karena program keluarga berencana anak cukup 2 kan ya, ini perlu diruat. Ruatan Murwokolo dari mulai lahir sudah memiliki permasalahan waktu. Contoh tadi untang-anting anak laki-laki satu-satunya, anak tunggal. Ini kalau tidak diajari tentang bagaimana mengalahkan Bathara Kala, ini tentunya di belakang hari akan timbul masalah. Masalahnya banyak. Satu, ya, kalau dia nanti mengalami kegagalan, ya, dia kalah dari Bathara Kala, siapa yang akan nolong dia? Dia nggak punya saudara. Orang tuanya pun di masa tua seharusnya orang tuanya itu bisa istirahat, ya. Tidak bisa istirahat. Kenapa? Anaknya mengalami keterpurukan. Ya. Jadi harus diruat. Jadi kita harus memahami betul yang namanya Bathara Kala. Kala, kalah itu waktu yang harus kita kalahkan. Karena itu siapa yang bisa mengalahkan Bathara Kala? Ini banyak yang nggak paham. Bahkan kita pernah membuat konten seperti ini, ada tanya jawab, itu ada seorang dalang, itu pun tidak mampu menjawab dengan benar. Dia dalang. Saya tidak perlu menyebutkan siapa dalang tadi, karena tujuan kita bukan mau membuat dia malu. Tapi ada di video kita yang awal-awal itu. Yang mampu mengalahkan Bathara Kala, yang mampu mengalahkan waktu itu siapa? Satu, Janaka. Bukan Harjuna. Padahal dalam dunia pewayangan, Janaka ki ya Arjuna. Cuman bedanya Janaka ya atau Permati. Janaka ini adalah masa mudanya Arjuna. Arjuna itu masa tua. Jadi yang bisa mengalahkan Bathara Kala adalah seorang pemuda. Ketika masa mudanya dia harus mampu mengalahkan Bathara Kala, karena tadi masa kejayaan manusia itu kan ketika masih muda tadi. Usia 25 sampai 45. Kalau laki-laki ini gagah-gagahi. Ya. Mampu enggak dia mengalahkan Bathara Kala supaya dia mampu memanfaatkan masa kejayaannya. Sehingga supaya nanti ketika usianya sudah tua, dia bisa menikmati dari hasil jerih payahnya ketika masa muda, masa jaya tadi. Sehingga nasihat saya kepada anak-anak saya, nek sik enom aja sambatan ae, sik enom kok sambatan. Sik enom mengeluh, ndak boleh. Jangan sambatan, jangan mengeluh capek. Masih muda kok mengeluh capek gitu loh. Apalagi kadangkala, mohon maaf saat ini mereka mengeluh itu di medsos. Ini berbahaya gitu, karena akan apalagi yang mengeluh tadi seorang wanita punya suami. Berbahaya itu. Mengeluh merasa capek itu tidak boleh, apalagi di medsos. Akan memberikan peluang pada pihak ketiga untuk masuk. Sehingga sebagai anak muda, jangan sekali-kali mengeluh capek. Manfaatkan masa jaya Anda ketika usia 25 sampai 45. Karena setelah itu mau tidak mau tetap turun, produktivitas kita turun, ya, vitalitas kita juga turun. Banyak sekali. Jadi tentunya kalau kita mau menyadari, ya, sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh lah, saya sendiri. Saya ketika masih muda itu saya nyopir dari Malang ke Solo itu nggak istirahat, kuat 5 jam nyampe, padahal waktu itu belum ada tol. Padahal mobil saya waktu itu cc-nya cuma 1000 ya. Nah setelah itu setelah usia 50-an ya, ini Malang Sragen, Malang Solo ini kalau nggak lewat tol ini bisa 9 sampai 11 jam. Padahal mobilnya cc-nya 2500 malahan. Dulu cc-nya 1000.
Karena ada rasa capek, masa capek. Ada penurunan vitalitas tenaga. Sehingga kalau saya pergi sama anak-anak saya itu saya udah nggak nyopir gitu loh. Padahal usia saya juga terbilang belum tua banget, baru 52 tahun gitu loh. Karena sudah ada penurunan. Ini bagi yang mau menyadarinya. Tapi ini kan disadari atau tidak kan tetap semua akan mengalami toh ini Pak Ki. Ya. Sehingga seharusnya pada masa muda itu benar-benar seperti Janoko. Masa jaya tadi. Jaya fisiknya, ya. Fisiknya sedang jaya, sedang kuat gitu ya. Sehingga kita oleh leluhur kita kan sudah diajari. Ketika kita masih masa muda jadilah Janoko. Jadi jangan mengeluh capek, itu tidak perlu, apalagi saat ini mengeluh capek di medsos. Ini saya lihat banyak tuh di medsos kadang-kadang perempuan bersuami mengeluh capek atau dia mengeluhkan sesuatu, akhirnya ada memberikan peluang untuk pihak ketiga. Nah, pihak ketiga masuk ini kan ya kalau yang masuk positif tidak apa-apa, kalau yang masuk negatif kan bisa berbahaya, bisa mengancam keutuhan rumah tangga gitu loh. Terus yang bisa mengalahkan Bathara Kala, yang bisa mengalahkan waktu, yang nomor 2 siapa? Ini Bratasena. Bratasena, bukan Bima, bukan Bimo, bukan Werkudara gitu loh. Ya, tapi Bratasena atau Jakasena. Jakasena ini adalah gambaran seorang pemuda yang kukuh. Kukuh, konsisten gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami adalah esensi tentang cerita ini. Sehingga saya sempat waktu itu membuat konten, ada seorang anggota kita yang jadi dalang. Saya tanya, apa bedanya Janaka sama Arjuna? Dia nggak bisa jawab. Ya. Akhirnya supaya tidak berkepanjangan saya jelaskan. Ya, kita cukup prihatin loh, atasnya dalang nggak bisa membedakan mana Janaka sama Arjuna, apalagi yang masyarakat awam. Ya. Tidak mampu membedakan antara Bratasena sama Bima, ya. Sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi untuk ngalahke Bathara Kala tadi yang kedua adalah pemuda yang konsisten. Ya. Yang kukuh, tidak mudah meliar-meliuring kahanan, tidak seperti air di atas daun talas gitu. Dia kukuh, pantang menyerah, kukuh. Bratasena itu diberi tugas oleh gurunya mencari Tirta Parwitasari, ya. Mencari angin gung watu gung sesuai angin. Dia tidak menyerah sampai benar-benar mendapatkan pencerahan. Baru setelah itulah dia baru jadi Bima Suci kan. Ini kan Bratasena, Jakasena. Jadi yang mengalahkan Bathara Kala itu Jakasena, bukan Bima, bukan Werkudara. Ya. Terus yang ketiga yang bisa mengalahkan Bathara Kala, yang bisa mengalahkan waktu itu adalah Wisnu, bukan Kresna. Ya. Wisnu itu adalah dewa kebijaksanaan. Jadi untuk ngalahke Bathara Kala ya, supaya kita mampu benar-benar memanfaatkan masa kejayaan kita sebagai manusia, itu waktu masa muda kita. Waktu kita jadi Janaka, waktu kita menjadi Bratasena, tetapi harus dilengkapi dengan kebijaksanaan. Kalau tidak bijaksana, akhirnya kan yang merasa tampan akhirnya sok tampan, yang merasa pinter sok pinter, ya, yang merasa suci sok suci, gitu. Karena tidak ada kebijaksanaan. Nah, sehingga kalau kita mampu memanfaatkan masa kejayaan kita sebagai manusia, tentunya masa tua kita kan nikmat, nyaman, gitu loh. Jumeneng, sehingga akhirnya Janaka menjadi Harjuna. Harjuna itu dari kata apa? Dari kata Her dan Juno, air yang tenang. Ya. Yang bertapa di Gunung Imamantaka, menjadi Begawan Ciptoning, ketenangan. Sang Bratasena pun menjadi Bima Suci. Ya.
ini cerita masa muda. Gitu. Selama ini kan banyak orang nonton wayang, ya nonton wayang. Bahkan pengrawit dan dalangwe nggak ngerti esensi dari cerita tadi. Apalagi masyarakat awam. Bahkan saat ini ruwatan digiring menjadi sesuatu yang berbau mistis. Hilang nilai-nilai ajaran Jawa yang sebenarnya, yang sangat baik logis gitu. Ini kalau kita bicara tentang masa kejayaan manusia dari sisi fisik, ya, usia. Tetapi kalau kita bicara dari ilmu lain, ya, tentang apa namanya cokro manggilingan, tentang pergerakan weton, ya. Karena manusia ini kan merupakan mikrokosmos, bagian dari makrokosmos. Manusia merupakan jagat cilik, bagian dari jagat gede. Setiap weton ini memiliki masa kejayaan yang berbeda. Ya. Apakah konsep ini bertentangan? Tidak bertentangan kan gini. Dalam artian gini. Sebagai contoh, mamanya orang yang wetone sebagai contoh apa Mas? Senen Pon gitu ya, contoh gitu ya. Terus lahirnya tahun berapa ya. Nah, karena ini nanti dihitung dari wetonnya, wukunya, karena perhitungan wuku ini kan tentang perhitungan alam. Jadi dia jayanya nanti akan dari arah mana ya. Kenapa kok arah angin ini mempengaruhi ya. Sehingga ketika dan ini kan cokro manggilingan ya, mulur mungkret. Memang dalam konsep sumber daya manusia, orang Jawa bilang kan mulur mungkret. Nah, mulur mungkret begini. Kalau konsep dari Eropa itu naik turun. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat fakta di lapangan, kalau saya itu lebih cenderung pas itu mulur mungkret ini, molor, kadang mungkret gitu ya. Bukan naik turun ya. Karena pada waktu tertentu itu kan cenderung ini mulur, tapi sekali waktu mengkeret ya, dalam kondisi yang sama. Ini kalau menurut saya cuman perbedaan ini perbedaan filosofi yang dipengaruhi oleh lokalisme ya. Kalau Eropa cenderung naik turun, perjalanan manusia itu naik turun ya. Jawa mulur mungkret, cokro manggilingan. Nah, kalau kita lihat ini nanti dipadukan. Ya. Ada seseorang itu masa jayanya ini usia 25 sampai usia 30. Ada seseorang ini masa jayanya itu usia 27 sampai usia 32. Ini perhitungannya kalau weton ini kan setiap 5 tahun sekali ya. 5 tahun ke-6 itu mulai ada perubahan. Ini lebih detail Pak Giono, tetapi pada prinsipnya tetap masa kejayaan adalah mulai usia dari 25 sampai 45. Tetapi usia 25 sampai 45 itu kan rentang waktu yang panjang, kan tidak mungkin secara logika selama kurun waktu 15 tahun itu jaya terus kan tidak mungkin. Ada kalanya mulur mungkret tadi. Ya. Kalau kita bicara tentang weton akan lebih detail gitu. Ya. Ketika pada masa kejayaan tadi, taruhlah seseorang tadi dihitung secara weton masa jayanya itu usia taruhlah 28 sampai 33 sebagai contoh. Nah, kalau dia mampu memanfaatkan, kan memang posisi tubuhnya sedang fit, ya. Akhirnya kan benar-benar dimanfaatkan betul. Ya. Nah, tapi kalau tidak mampu memanfaatkan masa kejayaan manusia tadi, maunya dia usianya sudah mulai 52 tahun ke atas, ya. Tubuh sudah mulai
gampang sakit-sakitan, berkurang. Tentunya seharusnya, karena manusia itu kan tetap punya perut. Entah itu perutnya sendiri, perut istrinya, atau perut anak-anaknya. Bahkan kadangkala yang namanya wis simbah, yang dipikirkan malah cucunya. Karena dalam konsep Jawa itu, nek jenenge simbah kan kudu kena tambah. Tentunya karena ada penurunan vitalitas ya, kemampuan fisik. Tentunya cara bekerjanya kan sudah harus dirubah. Nah, ketika mau merubah sistem dan cara kerja tadi, tentunya kalau dia tidak memiliki pondasi yang kuat ketika masa muda kan tetap tidak bisa. Sebagai contoh, umpamanya taruhlah gini, dari usia udah 55 ya, sudah tidak kuat lagi seperti masa muda. Saya kalau mau gantian bisnis yang lain gitu ya, yang sekiranya tidak menguras tenaga. Nah, tentunya untuk bisnis kan butuh modal. Nah, kalau dia tidak mampu memanfaatkan pondasi ketika masa jaya tadi, kan kesulitan juga ya. Apalagi mohon maaf, bagi para pemirsa yang kawin telat karena tidak mampu memanfaatkan masa kejayaan manusia. Kita harus menghitung ya. Kenapa kok dunia perbankan ini selalu memberikan batasan ketika kita mau kredit rumah atau kredit apapun ya. Ini masa kredit ditambah usia tidak boleh melebihi 60 tahun usianya. Karena ini terkait dengan masa produktivitas manusia tadi. Buat contoh, banyak orang yang kadang-kala tidak berpikir visioner ke depan. Dia menikah taruhlah usia 35 ya, atau 40 ya, nikah. Terus punya anak. Kadang-kadang orang yang menikah kawin usia sudah segitu kan kadang-kadang punya anak juga agak lambat. Karena hormon testosteronnya kan sudah juga tidak kualitasnya tidak seperti waktu muda tadi ya. Taruhlah dia punya anak usia 37 atau usia 40 ya. Nikah usia 35. Ketika anak itu butuh biaya besar, orang tua sudah tidak mampu untuk bekerja keras. Akhirnya apa? Semuanya jadi sengsara. Anak keinginannya ingin meraih cita-cita, orang tuanya sudah tidak mampu menopang, mendorong. Akhirnya anak kan calling down. Misalnya bapakku wis gak kuat nyambut gawe. Aku jane pengennya kuliah, wis gak jadi kuliah. Saya sebenarnya aku pengennya jane mau ngedekne usaha, orang tua nggak bisa memberikan modal. Pupus harapannya. Anak akhirnya pupus harapan dan cita-citanya. Tapi orang tua pun juga mengalami kesengsaraan. Seharusnya dia ini sudah bisa istirahat ya. Usia 60 seharusnya istirahat gitu ya. Dia nggak bisa istirahat. Seharusnya sudah bisa istirahat, menikmati hari tua, gantian anak-anaknya yang bekerja, dia nggak bisa menikmati hari tua karena anak-anaknya belum mapan. Akhirnya kan anak dan orang tua sama-sama mengalami kesengsaraan. Ini yang seringkali problem ini yang banyak orang tidak mau berpikir visioner. Dan ternyata di dalam ajaran Jawa sudah ada tuntunannya. Tapi saat ini dipelencengkan oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu, ruwatan Sengkolo, ruwatan Murwokolo yang merupakan manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, diselewengkan, dikaburkan menjadi sesuatu yang dianggapnya mistis. Ini kan berbahaya sebenarnya. Tapi kalau ketika dia mampu memanfaatkan masa kejayaannya, dan tentunya ini tidak akan berpikir, wah aku jane wong elek, jane aku wong melarat. Oh nasibku ngene. Padahal setiap manusia ini diberi bekal sama oleh Sang Maha Pencipta. Apa itu? Waktu.
waktunya sama-sama 24 jam. Waktunya sama-sama sehari semalam. Tidak ada satupun manusia yang diberi waktu oleh Tuhan itu 30 jam. Tidak ada. Semuanya 24 jam. Semua diberi waktu sehari semalam. Ya. Ini kan modal awal, modal pokok yang diberikan oleh Tuhan. Tergantung kita mampu tidak memanfaatkan waktu tadi, memanfaatkan, mengalahkan Bathara Kala tadi. Ya. Nah, perkara tingkat kesuksesan, nah setiap manusia berbeda. Sehingga orang Jawa mengatakan apa? Sing penting obah, engko mesti mamah. Ini nek wis direwangi obah kok mamah wae oga lagi baru nrimo ing pandum. Jangan sampai nrimo ing pandum ditaruh di depan, orang nggak jadi bekerja. Sehingga kemarin saya barusan ngupload di TikTok saya, ajaran Jawa pengen mamah kudu obah. Ajaran Dayo wis pokoke amalan, hafalan, donga. Donga itu njaluk harapan, ya. Sementara leluhur kita apa? Mulai kecil kita diajari untuk obah. Saya masih teringat betul masa kecil saya. Saya usia berapa ya? Masih SD kelas 1 saya udah nyangkul di sawah. Terus kalau dini hari sekitar jam 3 itu masih ngantuk-ngantuk itu sama oleh ibu saya harus nyunggi, kadang semongko, kadang walu, kadang blewah, kadang beras, ya. Jalan kaki menuju pasar. Masih ngantuk-ngantuk jalan sambil gloyoran. Saya diajari orang tua saya oleh simbah saya itu, kepengen mamah kudu obah. Saya tidak diajari untuk hafalan, amalan, donga, meminta-minta. Itu bukan ajaran leluhur kita, ya. Waktu itu saya masih kecil yang ngersulo, jenenge bocah ngersulo. Simbok iku wis bocah sik ngantuk ngene dikon nyunggi waluh. Nah. Sehingga akhir-akhir ini saya merasa prihatin juga karena anak-anak kita, anak-anak bangsa ini tidak lagi diajari tentang memanfaatkan waktu yang benar. Mereka dijejali dengan dogma, pokoknya kudu hafal, amalan iki amalno, hafalno, ya. Kudu ndonga, sinau ndonga, ate mangan ndonga, ate metu omah ndonga, ya. Ate ngising ndonga, gede titik ate ngumpuli bojone ndonga. Keturong. Ya, ndongane cara Arab pisan, orang ndonga cara Jawa, padahal kita bukan orang Arab. Kita mau dirusak gitu loh. Jiwa kita dirusak. Tapi bangsa ini nggak sadar. Malah kita di anak-anak kecil ditakut-takuti. Oh, nek gak belajar basa Arab kok gedemu dadi opo? Ya. Bukan diajari pekerjaan. Sehingga tadi sebelum kita rekaman kan pagi Bu Nani cerita tentang program makan siang. Ini ada celah juga sebenarnya. Nanti kita buat satu khusus ya tentang konten ini, karena saya melihat program pemerintah ini salah. Karena saat ini program pemerintah ini kan programnya ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Saya masih ingat betul masa kecil saya itu masuk sekolah SD Impres ya, itu laki-laki bawa cangkul. Selain kita belajar calistung ya, itu hari tertentu laki-laki bawa cangkul, kita nyangkul. Sekolahan punya sawah. Si perempuannya bareng-bareng. Kita diajari nyangkul, kita diajari nanam padi ya. Kita diajarin Daud bercocok tanam. Sekarang anak-anak sekarang nggak ngerti Daud ya apa, nggak ngerti kan.
Kita diajari, si perempuan diajari nandur, ya. Terus kita diajari apa istilahnya itu lupa saya matun, ya. Nah sekarang nggak ngerti apa itu matun. Ya. Setelah itu panen bareng, gitu. Ya. Kita diajari bekerja gitu loh, bukan hafalan dan dungo gitu loh. Bangsa ini mau dirusak gitu loh. Akhirnya nggak mampu lagi memanfaatkan masa kejayaan manusia. Ini kan eman gitu loh. Iya. Nah, program pemerintah kita saat ini kan ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Ini seperti bom waktu ini. Kalau bangsa ini nggak sadar secepatnya. Ya. Nanti kita bahas, para pemirsa tunggu aja. Judulnya program pemerintah seharusnya kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Nah ini saat ini kita kembali ke tema kita. Kapan masa kejayaan manusia? Ya. Jangan sampai kita saya nancani wong melarat. Enggak, semua manusia sama. Ketika masih kecil ya, mesti kabeh melarat. Miskin kita semua. Dari sisi materi loh ya. Kalau kita masih anak-anak, punya apa kita? Yang punya kan orang tua kita. Tapi kita sama-sama diberi modal yang sangat urgent, modal yang benar-benar pokok. Apa itu? Waktu. Sehingga di dalam manajemen manusia, ya, orang Jawa mengatakan, kalau kita dalam kurun waktu yang sama tidak mampu menyelesaikan satu masalah, berarti SDM kita lemah. Tapi dalam kurun waktu yang sama, 24 jam tadi ya, hanya mampu menyelesaikan satu masalah, berarti SDM kita standar. Nah, dalam kurun waktu yang sama, 24 jam tadi, ya, semakin banyak masalah yang kita selesaikan, berarti semakin tinggi SDM kita. Ini berlaku secara personal, tetapi juga berlaku secara kelompok, komunitas atau bangsa. Seperti yang disampaikan Bu Nani tadi. Ini memang cokro manggilingan. Ya. Dulu bangsa kita pernah mengalami kejayaan. Kita menguasai sepertiga dunia. Nah, setelah bangsa ini pelan-pelan dicerabut dari akar budayanya, yang dulu diajari kita bekerja dan bekerja, terus diganti dengan hafalan dan hafalan, bangsa kita semakin terpuruk. Kita dicekoi, enggak apa-apa kita miskin di dunia, yang penting nanti di dunia sana. Yang ngomong belum pernah mati, penipu tuh ini. Enggak apa-apa kita miskin di dunia, nanti di sana kita bisa hidup enak, dilayani bidadari, katanya. Yang ngomong juga belum mati. Nah, bangsa ini mau dihancurkan. Tergantung kita mau sadar atau tidak. Karena konsep mereka pun juga katanya. Katanya temennya temenku, temennya temenku. Nah, jarane kancane koncoku. Ya. Menurut riwayat gitu loh. Ya. Sementara hukum alam jelas mengajarkan kita apa hukum alam itu. Ajaran Jawa itu kan dasarnya secara telus, alam semesta. Hukum alam mengajarkan kita apa? Siapa menanam pasti menuai. Sopo nandur bakal ngunduh. Nah, kalau di dunia aja males, di masa muda kita males kok nanti masa tua ingin menikmati surga, dapat dari mana? Ya. Apalagi setelah kita cek lebih dalam, ajaran Dayo tidak punya bidadari, tidak punya surga gitu loh. Mereka penipu kelas ulung. Apakah siapa yang bodoh? Yang bodoh bangsa kita. Kenapa kok mau ditipu? Kalau yang nipu itu malah pinter karena dia kan memang dia bekerja, dia kan sales. Ya, dia promosi. Kalau promosi jualan abab untuk duit kan hebat toh mereka. Yang bodoh kan bangsa kita gitu. Mereka hebat dong jualan abab, jualan mimpi, sukses ya. Bangsa ini yang bodoh gitu loh ya.
yang mendirinya itu yang tidak, kalau salesnya itu bagus itu. Ya, sukses Dia salesnya. berhasil untuk propagandakan Ya. produk. Ya, padahal produknya kosong Ya, enggak, padahal tidak produk berusut, itu enggak berusut kalau materi. kita makan makin lama itu perut makin mules. Ya, Tapi yang makan ini merasa seolah-olah akhirnya kecanduan. ya, Biarpun itu pahit, ya katanya manis aja. ya, Gitu. ya, makasih Pak Ki. Terus lagi, Pak. Ya, Itu sebetulnya bukan salah anak kita didik semua generasi. Itu orang tua. ya, Ya orang tua sudah gitu akhirnya merasa itu wis bene cek anu timbangane dolen. Yeah. Kan gitu. Yeah. Wis disuruh masuk ke situ. Timbangane keluyuran anu Yeah. gini main gini yang positif ini. Tapi akhirnya menjerumuskan. ya. Itu makasih. Terima kasih. Ya. Apa sebenarnya mau nambah? Ya. Apakah yang saya utarakan tadi apa keluar dari konteks? Nah, Enggak, itu kan bicara makro. kejayaan atau kebahagiaan. Yeah. Yang saya utarakan tadi untuk mengembalikan kebahagiaan kita secara Yeah. merdeka jiwa raga, Yeah, seperti yeah, itu. yeah. Nah, Yeah. tadi dikatakan bahwa di situ adanya Bathara Kala. Yeah. Nasib ya. Itu apa Bathara Kala itu memang ada atau itu sekedar lambang? Kalau saya lihat Bathara itu guru, Kala itu waktu. Yeah. Apa sesuatu hal pengaturan waktu atau begitu? Yeah. Nah, apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan nasib seseorang? Yeah. Kalau memang kan kadang ada seorang anak yang tadi dikatakan untang-anting apa unting-unting gitu, Yeah. itu kan harus diruat. Yeah. Apakah kalau tidak diruat itu nantinya itu diuntal Bathara Kala atau bagaimana gitu? Yeah. Kenapa itu harus dilaksanakan? Yeah. Apakah Bathara Kala itu selalu apa ya ngelidengi di sekitar anak itu atau bagaimana? Kalau digambarkan di pewayangan itu Bathara Kala itu kan seperti raksasa gitu yang Yeah. mau obrak-abrik, Yeah. mau makan seseorang gitu. Apa seperti itu? Mohon maaf saya Yeah. benar-benar tidak mengerti nih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Bu Rahayu. Nah, ganti sebelah kiri, monggo. Nah, ini yang muda-muda ini, Mas Anton, Mas Hadi, silakan. Nggih. Rahayu Romo. Nggih, Rahayu, Mas Anton. Masalah cokro manggilingan atau mulut mungkret. Nggih. Di ajaran Jawa apakah mengenal itu semua adalah ujian dari Tuhan? Nggih. Itu aja mohon Terima kasih. penjelasannya. Nggih, makasih Mas Anton. Nggih. Nggih. Rahayu Romo. Nggih, Rahayu, Mas Hadi. Saya tanyakan ini mengenai kejayaan manusia. Nggih. Kan tadi yang dibahas itu masalah jagat cilik. Nggih. Nah, ini yang mau saya tanyakan mengenai jagat gede. Itu kan ada seperti saya pernah dengar itu seperti Balung Wangi. Nggih. Nah, itu apa memang setiap tahun itu Balung Wangi itu gantian? Apa weton momennya tahun ini weton legi, tahun depan weton paing, apa seperti itu, Rom? Nggih. Itu, Rom. Nggih, terima kasih Mas Hadi. Nggih. Nggih. Ke Bu Nani. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan tadi soal yang Bu Nani, tapi tidak apa-apa diulang sedikit. Jadi, Saya nggak konsen. Nggih, ini mau dapat rezeki napanya Bu Nani. Jadi udah saya jelaskan bahasanya Bathara Kala ya. Kala itu waktu. Ya. Bathara itu dari ba dan tara. Tara itu sesuatu yang besar. Ya. Jadi Batara atau dewa ya. Kalau dewa itu artinya sinar. Batara itu sesuatu yang besar. Waktu dalam artian yang besar. Ya. Apakah akan mengelilingi atau mengelilingi manusia? Iya. Tidak ada satupun manusia yang tidak dikelilingi oleh waktu. Kalau sudah nggak dikelilingi waktu kan udah mati. Waktu saya kira kalau itu sesuatu yang menakutkan. Oh iya, menakutkan. Waktu itu menakutkan. Nah, waktu itu menakutkan. Kalau kita tidak mampu mengalahkan waktu ya kita akan ditelan oleh waktu.
Ya. Kolo itu artinya waktu. Ya. Kenapa tadi kok unting-unting atau seuntang-anting harus diruwat? Tadi udah saya jelaskan sebenarnya. Nah, jadi karena itu namanya kena murwakala. Jadi mulai awal dia sudah kena permasalahan waktu. Kalau nggak diruwat, nggak diajari bagaimana mengalahkan Bathara Kala, ya tentunya masa tuanya dia akan ditelan oleh waktu. Kalau sampai dia ditelan oleh waktu, siapa yang menolong? Nggak ada. Karena dia anak satu-satunya, anak tunggal. Nggak ada yang menolong yang lain. Dia mau sambatan pada saudaranya juga nggak punya saudara gitu loh. Nah, karena itu istilahnya murwakala. Mulai lahir memang sudah ada permasalahan waktu. Terus ada sengkala. Sengkala itu perjalanan waktu. Nah, ketika bicara sengkala, semua orang mengalami perjalanan waktu. Ya. Entah itu yang murwakala maupun yang tidak. Ya. Entah itu, sebagai contoh ini, anak 3 laki-laki semua, ini kan tidak ikut murwakala, tapi dia tetap kena sengkala. Kalau dia tidak mampu mengalahkan waktu, ya dia akan ditelan oleh waktu. Masa tuanya dia akan sengsara, ditelan oleh waktu. Apakah Bathara Kala itu menakutkan? Menakutkan. Waktu itu menakutkan. Sehingga banyak orang tua yang tidak mampu mengalahkan Bathara Kala ketika masa tuanya itu sengsara. Ya. Tidak bisa memanfaatkan waktu. Tidak mampu memanfaatkan, mengalahkan waktu, memanfaatkan masa kejayaannya gitu loh. Ya. Kemarin saya jadi teringat ada salah satu orang tua di sini. Ini sampai tua, jalan tuyuk-tuyuk, dia harus bekerja. Dia nggak kuat bekerja, hanya apa? Meminta belas kasihan orang. Dia datang ke rumah, Pak, Bu, ini rumputnya ini dibersihkan. Nah, sebenarnya orang tadi nggak butuh gitu loh. Tapi karena melihat kasihan, ya udah bersihkan. Jadi dia bekerja bukan karena keahlian, karena belas kasihan. Ya. Saya tanya, apa enggak punya anak? Punya anak. Apakah enggak punya rumah? Enggak punya rumah. Anaknya saja ini ikut mertuanya. Ya. Sehingga sama ibunya itu kadang-kadang saya bilang udah kasih makan aja nggak apa-apa. Perkara nanti dia bayar atau tidak, bukan enggak sana. Sehingga kadang-kadang dia makan. Dan anehnya orang ini, mohon maaf ya, nampaknya makan kalau nggak enak, kalau nggak lauk daging nggak yang dimakan sedikit gitu loh. Tapi kalau lauknya tuh sama ibunya dikasih ada daging ayam atau daging sapi, satu piring habis gitu loh. Kurang enak. Iya selalu pada kondisinya seperti itu. Nah, sama ibunya juga repot. Nggak dikasih nggak diterima uangnya, nanti gimana diterima tuh dia orang yang seperti itu. Akhirnya apa, walaupun makan pakai ayam sekalipun pakai daging sama ibunya cuma di harga Rp5.000 karena kita sambil nolong gitu loh. Kalau sekarang udah meninggal orang ini, saya lihat orang ini tadi dia ditelan oleh waktu, dia kalah oleh waktu ya, sampai masa tua dia ditelan oleh waktu. Rumah nggak punya, dia numpang kemana-mana. Anak punya, tapi karena dia tidak mampu memberikan contoh yang baik untuk anaknya, anaknya pun ikut mertua, padahal anak laki-laki. Ya. Sehingga si orang tua tadi kan nggak bisa ikut anaknya. Wah, anaknya dia aja numpang di rumah mertua. Ini kan sama-sama apa? Sama-sama ditelan oleh Bathara Kala, oleh waktu. Waktu itu menakutkan, iya. Waktu akan menjadi indah ketika seseorang tadi mampu memanfaatkan masa kejayaannya, mampu mengalahkan Bathara Kala, sehingga ketika hari tua nyaman. Ternyata ajaran leluhur kita sudah mulai jauh sebelum Masehi sudah ada, karena wayang itu kan wayang Purwa. Ini wayang ini merupakan cerita bahwa wayang ini gesang, lambang kehidupan. Ini mulai zaman Purwa. Zaman Purwa itu sebelum Raja Ajisaka. Jadi jauh sebelum Masehi, leluhur kita sudah ada itu ajaran tadi.
Bahkan saya pernah baca literasi itu tentang kalender Pawukon. Saat ini sudah berangka sekitar 50.000 tahun atau 5.000 tahun yang lalu. Peradaban kita jauh lebih tua gitu. Ya, ke Mas Anton. Ketika manusia mengalami cokro manggilingan, mulur mungkret ya. Apakah itu bentuk ujian dari Tuhan? Ya. Mohon maaf kalau dalam ajaran Jawa tidak ada itu ujian Tuhan. Tuhan kok kurang gawean menguji manusia gitu loh. Ya, apalagi konsepnya kalau seiman sama kita, sepemikiran sama kita, itu diuji oleh Tuhan. Tapi kalau nggak sepemikiran sama kita, itu disiksa oleh Tuhan, dilaknat oleh Tuhan. Tuhan kok kurang gawean gitu loh. Menguji manusia. Katanya manusia yang menciptakan Tuhan. Bikin-bikin sendiri, diuji-uji sendiri, nanti dinilai-nilai sendiri. Dirusak-rusak sendiri. Ya, ini konsep Tuhan kurang gawean gitu. Ya. Yang menciptakan manusia katanya Tuhan. Jadi Tuhan tuh mencipta sendiri, diuji-uji sendiri, terus dinilai-nilai sendiri, ya. Ini konsep nggak masuk lah kalau dalam konsep Jawa itu. Karena konsep Jawa itu landasannya kan secara teles alam semesta. Sopo nandur bakal ngunduh. Tuhan nggak akan nguji kita. Kalau kita ini nandur pari ya kan ngunduh pari. Nandur semongko ya ngunduh semongko. Nah kalau Mas Anton nggak nandur ya jangan berharap ngunduh. Jangan waduh saya kok lapar ini saya diuji Tuhan. Tuhan kok kurang gawean gitu loh. Ya. Hidup saya kok sengsara. Saya ini diuji Tuhan. Tuhan kurang gawean. Kita sengsara karena perilaku kita. Ketika masa muda kita, ketika masa jaya kita tidak mau memanfaatkan masa kejayaan kita. Ketika kita masih gagah perkasa, kita nggak mau memanfaatkan waktu tadi. Seharusnya kita menjadi Janoko, sehingga kita harus menjadi Brotoseno, supaya masa tua kita menjadi Harjuno. Ini yang harus dipahami di situ. Memang di sisi lain di dalam ajaran Jawa ono garis, ono tulis. Ya. Ada tulis, ada garis. Kalau bicara nasib itu kan bukan bahasa kita, Pak. Takdir, itu juga bukan bahasa kita. Kodrat itu bukan bahasa kita. Kita ada istilahnya itu ada tulis dan garis. Nah, tinulis lan ginaris. Nah, kalau dan rata-rata ketika masa muda itu masih istilahnya tuh tinulis atau tulis. Tulis itu taruhlah ditulis jelek, lama-lama bisa jadi bagus. Ya, kalau sudah ginaris, nah itu baru namanya tidak bisa dirubah. Ya. Karena itulah mumpung masih muda kita harus menulis dan ditulis, masih tinulis. Ketika kita masa muda itu tinulis oleh masyarakat, si A itu anaknya baik ya, dia sregep ya, rajin, dia tahu tentang tata krama, anda pasor, otomatis apa? Orang kan banyak simpati pada dia. Dia sedang nganggur, tahu-tahu ditawari pekerjaan ya. Karena tulisnya baik ya. Tua baru dinyatakan ginaris sih kalau sudah tua ya. Tinggal menikmati hidup ya. Jadi nggak ada Tuhan itu memberi ujian gitu. Apalagi konsepnya lucu. Kalau sepemikiran, itu sedang diuji oleh Tuhan, sabar ya. Tapi untuk orang yang tidak sepaham, kamu disiksa oleh Tuhan, Tuhan kurang gawean. Nah, terus ke Mas Hadi tentang Balung Wangi. Nah,
balung itu kan istilahnya kan keturunan genetik ya. Jadi ada orang itu yang apa namanya dia itu mulai lahir ini selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan sehingga dikatakan balung wangi. Nah ini juga merupakan tanaman dari leluhurnya gitu loh. Saya masih ingat betul loh waktu saya waktu itu di saya itu kan tinggal sama orang tua saya di desa, namanya itu desa Banaran ya. Nah ibu saya ya itu dari simbah saya itu di daerah Sukowati ya, di Sragen sana. Pernah sekali waktu saya itu main ke daerah Sukowati, jarak berapa kilo gitu loh. Saya waktu itu masih remaja ya. Semua orang tuh mengasihi saya. Waktu itu saya dikasih permen ya, masih anak yang namanya permen kan seneng dikasih uang ya. Waktu itu saya masih ingat dikasih uang 5 rupiah, kadang 10 rupiah. 5 rupiah waktu itu dapat soto 1 mangkok gitu tuh, 5 rupiah gitu. Kalau beli jajan dapat 3, jemblem, tempe goreng, rondo royal, 5 rupiah dapat 3 ya. Kenapa? Kenapa kok mereka ngasih saya duit gitu loh? Mereka bilang, oh iki putune Mbah Tulabi. Aku ndhisik wis 15 tahun gak ndek anak, ditulungi Mbah Tulabi aku iso ndek anak. Karena kebetulan simbah buyut saya ini terkenal tabib. Orang Jawa bilang dukun. Dukun itu kan spesialis. Saat ini pun dukun kan dikaburkan, seolah-olah dukun itu sesuatu yang negatif gitu loh. Padahal dukun itu spesialis. Dukun bayi, spesialis bayi. Sehingga kalau orang mengatakan, Pak Sudirman mau enggak disebut dukun? Oh mau, tapi saya pantas kan jadi dukun. Saya punya spesialis apa gitu loh. Ya, menurut saya kalau orang yang tahu disebut dukun itu bangga. Karena dukun itu spesialis. Yang jadi pertanyaan adalah, saya spesialis apa kok sampai disebut dukun gitu loh. Ya. Simbah saya dulu sering nolong orang gitu. Pada zaman dulu enggak ada dokter, enggak ada bidan ya. Dan dukun itu adalah merupakan menguasai ilmu-ilmu pengobatan Jawa yang saat ini digerus oleh pengobatan modern. Akhirnya seolah-olah dukun itu konotasinya negatif. Ini kan bisa dikatakan juga balung wangi. Saya masih kecil waktu itu. Secara hukum alam kan saya belum menanam, masih kecil. Tapi yang nanam itu leluhur saya udah meninggal. Ya. Saya main dikasih permen, dikasih duit, walau waktu itu 5 rupiah, 10 rupiah. Saya masih ingat betul 5 rupiah dapat soto sak mangkok. Ya. Tetapi apakah balung wangi tadi ini akan terlepas oleh perjalanan waktu? Tidak, tetap mengalami perjalanan waktu. Ya. Tetapi paling tidak dengan tanaman simbah kita, ya, ini ada yang tetap mengalami perjalanan waktu, sekali waktu juga mengalami keterpurukan. Tetapi yang saya rasakan seringkali istilahnya tahu-tahu ditolong orang gitu loh. Tapi tetap proses perjalanan waktu tetap. Sehingga kalau ada orang meramal, Mas Hadi ini balung wangi, ya disyukuri. Tapi egonya jangan terlalu tinggi, nanti akhirnya menjadi sombong gitu loh. Ya. Karena saat ini ada ini yang model ujung-ujungnya penipuan. Kamu balung wangi. Di Terawang balung wangi. Ujungnya penipuan. Nah, ini harus kita waspadai juga gitu loh. Ya. Lebih baik apa ya kita ini itu tadi yang kepengen ngunduh ya kudu nandur, termasuk dalam hal spiritual ya. Kenapa leluhur kita mengajari setiap weton itu harus puasa, bukan siam loh ya. Kalau siam bukan ajaran Jawa, puasa ya. Seperti siang tadi saya ada kedatangan tamu, yang satu mahasiswi Politeknik ya, Negeri Malang, yang satu itu baru kelas 1 SMA. 2 cewek datang ke sini diantar oleh simbahnya.
dia ada permasalahan begini. Terus ya saya ajari supaya saben weton puasa. Ya. Saya jelaskan secara keilmuan kenapa kok setiap weton itu puasa. Ya. Ini merupakan bentuk mengharmonisasikan manusia sebagai mikrokosmos terhadap semesta sebagai makrokosmos. Ini juga termasuk tentang masa kejayaan manusia. Jadi pada waktu menjelang weton, wong Jawa mengatakan pangkreman, kita kan sudah harus puasa. Ya. Pas weton itu puasa. Bahkan zaman dulu itu palingnya simbah itu ojo nganti wetonmu ngerti wong liya. Soalnya kok iso disantet. Kenapa kita bisa dikirimi energi negatif ketika weton? Karena pada waktu weton kita mengalami pelenturan tubuh. Kalau manusia tidak mengalami pelenturan tubuh ketika dia lahir, dia nggak akan bisa lahir. Karena dalane bayi itu ming pirang senti. Yang tahu Bu Nani sama Mbak Lela itu. Yang punya. Tapi yang tahu semua tahu. Ini udah berumah tangga semua kok. Tahu semua, tapi yang punya Bu Nani sama Mbak Lela. Dalane bayi sapiro. Kalau manusia itu nggak alami pelenturan tubuh, nggak bisa lahir bayi tadi. Nah, masa kejayaannya apa? Ini hari kedua. Ini juga termasuk kejayaan tadi. Sehingga ketika bicara weton, ini ada siklusnya tersendiri. Lebih detail. Kalau usia 25 sampai 45 tadi kan secara global. Ya, sementara itu ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup. Ya, sampun. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan bahasan kita memberikan pencerahan pada kita semua. Supaya kita semua bisa memanfaatkan masa kejayaan kita, supaya kita tidak ditelan waktu. Ora dipangan Bathara Kala, supaya nanti masa tua kita benar-benar menjadi Arjuna, menjadi Bima Suci, ya. Benar-benar menikmati, terasa indah waktu di hari tua kita. Kita beri contoh pada anak-anak kita, supaya anak-anak kita pun juga mampu memanfaatkan masa jayanya. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan masa jaya kita karena kita sudah tua, paling tidak anak-anak kita harus kita ajari bagaimana mengalahkan Bathara Kala. Karena seperti Pak Gi ini usianya sudah 70 berapa Gi? 67. Mas Puji usianya sekarang 62. Saya 52. Ini bisa dibilang kan sudah sudah lewat. Ya. Kalau seperti Pak Gi ya sudah bisa menikmati hari tua karena banyak aset, ya syukuran. Tapi umpamanya ada para pemirsa yang udah usia segitu, ya aset nggak punya, ya anaknya yang harus kita kita ajari supaya anak tadi tidak menurunkan kemiskinan. Kemiskinan harus dibuang, jangan diturunkan pada anak-anak kita gitu loh. Saat ini kan ada penurunan kemiskinan kadang-kala itu. Bukan angka kemiskinannya turun, tapi kemiskinan diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, anak ya diwariskan kemiskinannya gitu loh. Nah, ini bagaimana anak-anak kita harus kita beri kesadaran. Sebagai anak muda, Anda harus mampu mengalahkan Bathara Kala supaya ora diuntal Bathara Kala. Karena Bathara Kala itu medeni tenan, ora gorowan gitu loh. Ya. Ini harus anak-anak kita harus kita didik mampu memanfaatkan masa kejayaannya. Ya, ini yang harus kita pacu gitu loh. Ya. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu mengalahkan Bathara Kala. Sehingga kita nanti bisa menuai dari apa yang kita tanam di waktu kita mengalami kejayaan. Barangkali ada salah kata, kami mohon maaf. Bila ada tata krama kami yang kurang memadai, mohon dipahami, mohon dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.